Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, rahayu-rahayu. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita sempat bertanya-tanya ya, kenapa sekarang Pak Jokowi bahkan serius menyikat gerombolan ini ya, gerombolan ini gitu ya. Dan ini terkuak teman-teman ya, ada satu misi tersembunyi Pak Jokowi untuk membantu Pak Prabowo Subianto dalam hal menyingkirkan para pembuat onar dan penyebar kegaduhan ini ya. Tapi sebelum kita panjang lebar, lebih baik kita nonton dulu video dari Opung Parbelak yang sangat-sangat lucu dan luar biasa ini menurut saya teman-teman ya. Dan harus kita bagikan, dan kalian harus simak baik-baik, sediakan kopi, sediakan makanan ya. Karena beliau ini sangat luar biasa menurut saya, ini membuat kita semakin tercerahkan gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Indonesia adalah satu-satunya negara anggota PBB di mana di dalamnya ada sekelompok orang bodoh yang mempertanyakan ijazah presidennya. Kalau bicara sekelompok bukan cuma 2-3 orang. Ya, Bisa 100 orang, bisa 100 orang. bisa 1000 orang, Yes. dan bahkan bisa 1.000.000 orang. Tapi tetap kumpulan-kumpulan orang bodoh ini hanyalah kelompok kecil dari sebagian besar bangsa Indonesia. Dan lucunya lagi, kelompok orang bodoh ini mau dipengaruhi oleh orang yang sampai sekarang pun belum hafal lagu Indonesia Raya. Siapakah itu? Siapakah itu? Oh, sudah. Aduh, Ya. mau kali kalian dibodoh-bodoh orang bodoh. Kok orang bodoh, Bung? Dia itu gelarnya dokter loh. Ya. Kalau bicara gelar sekarang semua bisa dibeli. Banyak orang ya kan secara akademik pintar, tetapi secara praktik di lapangan bodohnya minta ampun. Banyak orang menerima ilmu secara akademik ya di institusi-institusi pendidikan, tapi sebetulnya mereka itu nggak mampu untuk terjun ke lapangan. Serius. Inilah manusia-manusianya ini. Yang nggak perlu kusebutkan satu persatu namanya, kalian udah tahu. Yang gilanya lagi coba Amin Rais coba. Amin Rais apa dibilangnya? Sekarang kita buktikan, dan saya yakin bahwa sesungguhnya Joko Widodo tidak punya ijazah SD, SMP, SMA, bahkan S1. Udah ku bilang, kalau orang bodoh itu yang ngumpulnya sama orang bodoh. Ya, kalau bicara bodoh ini kan relatif kan begitu. Kalau ku bilang bodoh belum tentu menurut mereka bodoh, menurut mereka pintar. Dan kita begitu juga, kita pintar, kita smart, kita cerdas. Tapi karena mereka nggak suka sama kita, makanya kita dibilang bodoh. Ya, tapi kebodohan yang hakiki adalah ketika seseorang lebih yakin kepada imajinasi, halusinasi daripada kenyataan. Nah, inilah orang-orang tersebut. Kan begitu? Setuju nggak sama Bung Parbelak? Nah, coba bayangkan kalian. Kemarin orang ini ribut, teriak-teriak waktu Bapak Jokowi sebelum menjabat. Roy Suryo ada, Egy Sujana ada, Abraham Samad ada, Said Didu ada, Refli Harun ada. Semuanya kemarin itu mereka itu berkumpul di dalam sebuah forum yang menamakan dirinya Forum Kebangsaan, ya, mengatakan adili Jokowi, seret Jokowi, gantung Jokowi, seret keluarga Jokowi ke pengadilan. Adili Mulyono, seret Mulyono, kan begitu kan. Nah, sekarang biar tahu kalian apa dibilangnya, apalagi Abraham Samad.
teman saya Bapak Jokowi, sahabat saya Bapak Jokowi, sebaiknya sudah tidak usah dilanjutkan laporan tersebut. Datang Amin Rais. Kemarin bilangnya Mulyono, sekarang Mas Jokowi. Kemarin mereka yang berusaha untuk mengkriminalisasi presiden. Nah sekarang mereka teriak-teriak dikriminalisasi. Coba bayangkan kalian. Setelah dilaporkan teriak-teriak itu, kami dikriminalisasi. Sebentar lagi kok sama kayak siapa itu? Sama si Hasto, ya kan? Kami dipolitisasi dan kami adalah tahanan politik. Aduh, ya sama kayak Rismond, sama si si Roy Suryo, iya kan? Selalu mengatakan di beberapa acara-acara televisi, kami UGM, kau UGM bukan. Jadi kalau UGM kenapa rupanya? Kau kira UGM itu kampus terbaik? Kau kira UGM itu satu-satunya kampus yang ada di Indonesia ini? Jadi orang ITB nggak yakin kau, orang UI nggak ada yakin kau, USU juga nggak yakin kau dengan lulusan-lulusan mereka itu. Kalian kiranya lulusan UGM itu segala-galanya? Kalah apa? Kau perbaiki dulu caramu itu bicara, Rismond. Di UGM di Jogja kau 4 tahun kau, tapi masa ngomongmu masih kayak gitu? Kalau aku kayak kau, rasa logatku ngomong ini udah nggak seperti itu. Logatku itu sudah kusesuaikan dengan tempat tinggalku. Kalau aku di Jawa, bikinlah logatku logat Jawa. Kalau aku kuliah contohnya di ITB, kemungkinan besar aku itu bisa logatnya logat Sunda. Kalau aku contohnya kuliah di Universitas Hasanuddin, logatku itu logat Makassar. 4 tahun kau di Jogja, tapi kenapa cara kau ngomong begitu? Hotman Paris aja yang tembak langsung dari lagu Boti, nggak kayak gitu kali. Rismond. Makanya aku bilang kau, ya kan, sebelum terlambat, ya kan, sama seperti Hotman Paris Hutapea, perbanyak makan ikan mujair. Aduh, ya. Jadi kalau ini kita bicara tentang manusia-manusia bodoh ini. Sekarang kita masuk ke masalah mutasi. Opung, sekian panjang openingmu tentang Roy Suryo, Rismond, dan lain-lain sebagainya. Kok masuknya ke mutasi? Udah ku bilang sama kalian, Opung Parbelak itu openingnya kadang semangka. Setelah dikupas isinya durian. Closingnya nanti belimbing. Gak usah heran kalian. Ya, tahu nggak kalian? Kemarin aku mengeluarkan konten mengenai partai Super TBK, ya kan? Memang antusias penonton, tapi mereka mempertanyakan, kayak mana ya statementmu dan juga kayak mana ya pandanganmu mengenai mutasi yang dibatalkan itu, Pung? Inilah kalian ini, jujur aja aku bilang, kemarin ada orang yang gak kalian suka dimutasi anaknya, senang kalian. Nah begitu mutasinya dibatalkan, uring-uringan kalian. Inilah Indonesia ini, aman. Ya, jadi aku nggak mau ya terjebak dalam situasi di mana aku itu memberitakan hoax, nggak mau ya. Makanya aku mencari informasi dari berbagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada netizen yang mengatakan, lambat kali pun Opung ini ketinggalan informasi. Terserah kalian bilang ketinggalan informasi. Yang penting aku harus pastikan informasiku bukan hoax. Nanti ku bilang contohnya Amin Rais mati, rupanya masih podcast dia malam ini kan? Kan memang bukan Opung Parbelak namanya. Amin Rais sudah mati. Kami YouTuber Nusantara rencananya mau rame-rame ke sana melayat. Tengok siaran langsung, rupanya masih live dia. Otomatis itu menghancurkan reputasi Opung Parbelak.
Ya kan? Itu dia. Jadi aku nggak mau terjebak di situasi itu. Jadi sekarang kalau berbicara mutasi, kenapa dibatalkan? Jadi begini kawan-kawan, ya. Banyak orang berbicara dan berpandangan bahwasannya mutasi itu hanyalah gerakan politik, hanyalah langkah politik dari apa namanya, dari seorang panglima TNI yang diintervensi dari pihak luar, kan begitu. Nah, sekarang begini, ya. Sekarang begini, ya, kalau bicara tentang mutasi, itu enggak sekarang diputuskan besok langsung dimutasi. Enggak. Itu melewati proses panjang. Ada mekanismenya, ada rapat-rapatnya, ada pertimbangannya. Kan begitu. Nah, aku yakin ya ini bukan keputusan yang diambil dalam waktu sehari dua hari. Nggak mungkin. Karena apa? Ini berbicara pertahanan keamanan loh. Nggak bisa main-main. Sedangkan ketika kita memutasi orang sipil, katakanlah karyawan atau guru honorer, ya, atau ASN contohnya mutasi, itu pertimbangannya sangat banyak gitu loh, sangat dipertimbangkan ya apa sebabnya, kenapa beliau harus dimutasi, bagaimana prestasinya, bagaimana kinerjanya, bagaimana kompetensinya. Begitu. Ya. Nah, sekarang begini yang jadi pertanyaannya, ya, yang jadi pertanyaannya. Kalaulah dimutasi, apakah beliau sendiri yang dimutasi? Kan tidak. Tapi ada 237 totalnya panglima tinggi yang dimutasi. Kan begitu. Jadi kalau dikatakan ini berbau atau ada kental dengan nuansa, dengan unsur politiknya, aku rasa enggak juga gitu loh, ya. Jadi sebetulnya kalau menurut pemikiran Opung Parbelak ya, dengan hasil diskusi dengan teman-teman yang masih bisa dikatakan ya erat kaitannya dengan uh, aparatur negara, kan begitu. Ya, sebetulnya begini, ya, kalau bicara tentang mutasi ini, ya, sebetulnya sudah dari kemarin-kemarin, ya, sudah sejak lama eh 237 orang ini dimutasi gitu loh, termasuk Kunto Arif Wibowo. Nah, yang jadi masalahnya kenapa Pung tiba-tiba dibatalkan, kan begitu? Jadi ada beberapa kemungkinan, ya, ada beberapa kemungkinan. Tapi kita berangkat dulu ya dari proses mutasi ini, ya. Mutasi ini bisa kita lihat ya bagaimana ya Kunto Arif Wibowo tidak sendirian dimutasi, tapi ada 236 lainnya yang dimutasi. 101 perwira tinggi dari TNI AD, 62 kalau nggak salah ya, 62 entah 64. 60 ya 62 ya 62 itu dari angkatan darat dan juga 62 dari angkatan laut. Entah 61 entah 62 lah, antara itulah ya. Nah, sekarang kalau bicara tentang mutasi, mutasi itu kan harus berbicara kebutuhan organisasi ya, kebutuhan institusi. Kalau misalnya contoh ya, di sebelah sana ada yang membutuhkan ya, dengan pangkat tertentu, dengan keahlian tertentu, dengan kompetisi tertentu, ya udah dipindahkan ke sana. Itu dia. Baru pertimbangan berikutnya harus ada regenerasi di dalam setiap satuan-satuan tersebut, kan begitu. Nah, contohnya ya, kalau dipandang misalnya seorang pimpinan ya, katakanlah seorang letjen ya, Letjen Kunto Arif Wibowo ya, beliau itu katakanlah menjadi seorang panglima komando gabungan wilayah pertahanan 1 ya. Dilihat ya, kayaknya ini udah cukup lah ya. Karena apa? Karena ada orang mungkin yang lebih kompeten, yang kualifikasinya lebih bagus, dan juga bisa dikatakan bisa memajukan institusi dan memajukan satuan, kan begitu. Ya udah, dengan pertimbangan tersebut ya, maka akan ada pergeseran gitu loh. Ya, itu dia. Nah, yang jadi masalahnya sekarang ya, Kunto Arif Wibowo dimutasi menjadi staf sus Kepala Staf Angkatan Darat. Nah, penggantinya kebetulan seorang ajudan Presiden Joko Widodo. Masalahnya di situ. Dan ini menjadi gorengan. Sebetulnya dari awal ya settingannya memang seperti itu gitu loh. Ya, penempatannya seperti itu. Pergeserannya seperti itu gitu loh. Karena ada seseorang ya
yang dibutuhkan di sana dan juga ada seseorang yang lebih kompetensi mungkin menggantikan beliau, kan begitu. Nah, bicara tentang ajudan Bapak Joko Widodo atau bukan, itu hanya kebetulan. Ini kita kalau berbicara profesionalisme ya. Jangan dulu kita masuk ke politik. Mana bisa Bung militer dipolitisir. Memang betul. Tapi kadang-kadang ada intervensi politik yang mempengaruhi ya langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan di dalam militer. Kita harus akui itu. Karena apa? Presiden sebagai panglima tertinggi. Walaupun di tubuh TNI itu ya panglimanya adalah Panglima TNI yang sekarang itu adalah Agus Subianto, kan begitu. Tapi kan setiap kebijakan-kebijakan itu kan juga dipengaruhi ya oleh presiden sebagai panglima tertinggi. Nah, kemungkinan besarnya ya Arief Wibowo namanya masuk di dalam daftar mutasi ya. Kebetulan nama penggantinya itu adalah ya orang yang merupakan ajudan Bapak Joko Widodo sebelumnya. Nah, ini menjadi masalah gitu loh. Ya, ini menjadi masalah, menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Ya, karena bapaknya Kunto Arief Wibowo ini menjadi sorotan. Gitu loh, ya kita udah tahu sendiri lah ya, nggak perlu kesepil siapa bapaknya kan, ya karena ayahanda beliau itu adalah Bapak Tri Sutrisno, wakil presiden kita, kan begitu. Nah, bisa dikatakan seperti ini. Jadi sebetulnya ini proses ini sudah berjalan dan harus dilaksanakan. Nah, kemungkinan besar ya untuk mengurangi, nah ini dia, untuk mengurangi gejolak ya, untuk mengurangi pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah ya, terhadap TNI, maka ya dipertimbangkanlah ya supaya Kunto Arief Wibowo ini dibatalkan mutasinya. Ini kalau kita berbicara politis, kan begitu. Karena apapun juga kita harus berbicara stabilitas, kan begitu. Nah, kalaupun misalnya jawaban dari Bapak Christomey, ya Brigjen Christomey Sianturi, ya Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan bahwasannya Bapak Kunto Arief Wibowo ini sebetulnya masih dibutuhkan di Kesatuan, kan begitu. Masih dibutuhkan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1. Nah, kalau menurut Opung Parbelak ya, itu hanyalah jawaban normatif. Ya, itu dia. Tapi yang diuntungkan di sini siapa? Ya si Kunto. Ya, Kunto Arief Wibowo sangat diuntungkan dengan situasi ini. Kenapa? Ya kalau sempat dia dipindahkan contohnya, tudingan masyarakat semakin bertambah kepada Bapak Prabowo. Karena orang juga banyak yang tahu bahwasanya setiap kebijakan yang diambil oleh seorang panglima tertinggi, itu sudah pasti ada campur tangan dari presiden. Meskipun tidak semuanya keputusan dan juga langkah-langkah yang diambil seorang panglima TNI, semuanya diintervensi oleh presiden gitu. Tapi kan arah mata masyarakat ini kan ke sana sekarang gitu loh ya. Nah, jadi mungkin ya mempertimbangkan kalau menurut Opung Parbelak ya, mempertimbangkan stabilitas di dalam negeri ya sudahlah ya, dibatalkanlah mutasi dari Kunto Arief Wibowo. Tapi Bapak jangan senang dulu Pak, belum tahu untuk berapa lama. Biasanya ketika situasi sudah mulai tenang, barulah di situ dimutasi, kan begitu? Ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kita pun juga beranggapan bahwasanya semuanya itu harus dijaga gitu loh ya. Nah, sekarang kalau bicara tentang profesionalisme ya. Jadi kalau bicara tentang profesionalisme dalam memutasi ya, dalam melakukan sebuah kebijakan-kebijakan ya di dalam tubuh TNI tersebut ya, itu harus mengedepankan yang namanya profesionalisme dan merit system ya.
Profesionalisme sudah pasti berbicara tentang profesionalitas di dalam menjalankan sebuah pekerjaan atau tugas. Ya, merit system ya itu adalah merit system itu adalah menempatkan seseorang ya atau memberikan pangkat, memberikan kedudukan seseorang itu berdasarkan kemampuan, berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan juga kinerja. Ya, jadi merit system ini sudah diadopsi sebetulnya oleh dalam penempatan ASN gitu, aparatur sipil negara. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh institusi militer gitu loh ya. Jadi merit system ya berasal dari kata meritokrasi. Meritokrasi itu adalah penempatan seseorang berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan juga kinerja ya secara adil ya dan tanpa ada campur tangan dan hal-hal di luar daripada ketentuan. Contohnya hal-hal yang berbau politik gitu. Tapi pada kenyataannya sih sebetulnya sebagian, aku nggak bilang semuanya, sebagian ya mau tidak mau harus ada kaitannya dengan politik, mau nggak mau. Gitu loh ya. Jadi jangan lagi ada yang bertanya-tanya, Pung kenapa itu dibatalkan ya? Secara normatif jawabannya ya seperti yang sudah kuduga ya, jawabannya pasti ya. Komando gabungan wilayah pertahanan itu masih membutuhkan beliau. Itu jawaban normatif kan begitu. Tapi kalau jawaban politis sebetulnya ya demi menjaga keamanan saja, menjaga stabilitas. Aduh. Maaf ya kalau aku berpandangan seperti itu ya, minta maaf ya karena itu menurutku bisa jadi benar dan juga bisa jadi tidak kan begitu. Tapi ini kan ini analisaku ini bukan analisa yang buru-buru gitu loh. Ini memang betul-betul kuanalisa ya dari Kuntonya, dari Trisutrisnonya, dari Panglima TNI-nya, dari juga ada tangan-tangan luar yang mempengaruhi kan begitu ya. Nah sekarang begini, kemarin itu aku sempat berpikir seperti ini ya, kenapa yang namanya Kunto Arif Wibowo itu perlu dimutasi ya, perlu dipindahkan ya, karena apa ya, kesatuan yang dipegangnya itu adalah bisa dikatakan kesatuan bergengsi karena itu komando ya, berarti ada satuan di bawahnya, ada anak buah ya, ada pasukan-pasukan yang berada di bawah kepemimpinannya kan begitu. Nah ini kan kalau bicara contohnya misalnya ya, ketika ada satu gerakan, kita nggak menutup kemungkinan ya kan, seperti gerakan-gerakan tahun 1965 ya, nggak perlu aku sebutkan apa, kalian cari tahu lah itu. Agak haram juga aku menyebutkannya. Nanti kalau misalnya aku sebutkan nanti tersinggung Ripka Ciptani. Ada kaitannya rupanya Ripka Ciptani Pung. ada tapi sedikit ya. Jadi seperti tahun 65 kan kita lihat bagaimana ya oknum-oknum militer itu berusaha untuk mengkudeta pemerintahan. Nah kalau misalnya ada potensi kudeta ya, sementara orang-orang yang punya pengaruh di dalam tubuh TNI ini kan berbahaya kan begitu, makanya dimutasi. Aku sempat berpikir seperti itu, apakah seorang Kunto Arif Wibowo akan melakukan hal seperti itu ya, bisa jadi karena aku perhatikan bapaknya ya sudah mengarah-arah ke sana ya. Tapi kalau bisa dipikir-pikir melihat karirnya memang betul-betul melejit ya, kayaknya sih nggak mungkin gitu loh seorang Kunto Arif Jenderal Bintang 3 akan melakukan hal tersebut. Tapi kita nggak bisa tebak juga. Kita bisa lihat bagaimana ya mantan Danjen Kopassus Sunarko itu pernah berencana melakukan makar. Jadi bisa dikatakan semuanya sebetulnya ya, kita harus punya sense of tidak percaya gitu loh. Kita harus punya
punya apa namanya, intuisi, ya tidak serta-merta mempercayai seseorang gitu loh. Kita harus punya intuisi itu, karena bahaya kalau ketika kita terlalu mempercayai seseorang, ternyata seseorang tersebut ya melakukan hal-hal di luar dari ekspektasi kita. Ini kan berbahaya, kan begitu. Ya, setelah itu contohnya siapa? Gatot Nurmantio. Ya, karena waktu itu bisa dikatakan ya dia itu diberhentikan bukan secara tidak hormat, diberhentikan menurut Gatot sebelum waktunya, menurut Gatot, menurut Gatot sebelum waktunya. Nah, begitu beliau itu apa namanya purnawirawan, dia itu cenderung ke sebelah kiri gitu loh. Karena apa? Karena beliau kan kemarin kan sempat digadang-gadang jadi wakil presiden, kan begitu. Calon wakil presiden. Rupanya nggak ada yang minat. Padahal Gatot Nurmantio waktu itu sudah bangun tim relawan. Rupanya bergeningnya lemah. Nggak jadi tuh barang, kan begitu. Nah, ya karena memang sudah purna, artinya tidak terikat dinas ya dengan kemiliteran. Nah, dia punya hak ya untuk menentukan arah politiknya. Nah, kebetulan saja arah politiknya itu arah politik kiri. Aduh, Sunarko begitu juga ya, mantan Kasal tahun 2000, siapa sih, Hanafi begitu juga ya. Jadi bisa dikatakan ya itu hak mereka sih, berbeda pandangan politik. Ah, ini kan negara demokrasi ya, itu dia. Tapi janganlah gara-gara pilihannya atau misalnya karirnya mentok, contohnya karir politiknya mentok, tidak punya prospek ya, yang disalahkan pemerintah. Nggak boleh. kayak kayak si siapa namanya, si Gatot Nurmantio itu kan sebetulnya kan di politik kan nggak punya prospek ini orang. Sunarko begitu juga nggak punya prospek ini. Ya, jadi banyak orang-orang ya yang nggak punya prospek di politik tapi memaksakan diri. contoh si kolor merah ya. Seringkali live sekarang dia virtual kali di TikTok. Kemarin itu kalau nggak salah live dia itu sambil main gitar. Pindah dia dari biru ke si merah, awak kira dia bakalan jadi orang. Sampai sekarang nggak jadi orang. Getol kali membela si merah, entah apa dilihatnya dari si merah itu. Tapi sebetulnya dia itu punya hubungan batin sebetulnya dengan si merah, karena dia itu kan apa namanya menunjukkan dia itu di media sosial kemarin itu sempat menunjukkan dia cuma pakai kolor merah kan, dan itu adalah merupakan sebuah firasat. Dan sampai sekarang ku perhatikan pun juga ya, kawan ini nggak dianggap sama si merah gitu loh, sama teman-temannya pun juga nggak terlalu banyak membahas si kolor merah ini. Tapi dia merasa pede gitu loh ya. Sebetulnya udah nggak ada prospek lagi di dunia perpolitikan. Entah ngapain dia itu memaksakan diri. Kan begitu. Sama seperti si Raja Minyak. Terus apa rupanya prospeknya kan? Tapi itulah dia. Ada orang kaya, ada orang merasa kaya. Ada orang cantik, ada orang merasa cantik. Ada orang ganteng, ada merasa ganteng. Nah, ada yang merasa prospek tapi padahal nggak prospek. Nah, kalau orang-orang nggak prospek ini biasanya ditinggalkan agen ya, kalau apa namanya agen-agen asuransi udah bisa melihat ini prospek atau enggak. Yang prospek dikunjungi, yang nggak prospek ini nggak dikunjungi ini. Itu dia ya. Nah, banyak seperti itu ya, tanpa mengurangi rasa hormat buat bapak-bapak yang apa namanya yang sudah purnawirawan ya. Saya tahu ya bahwasannya bapak-bapak semuanya itu sudah memberikan jasa, sudah menghibahkan ya tubuh jiwa Anda itu kepada bangsa ini. Tahu, paham kita. Tapi jangan gara-gara berbeda pandangan politik Anda rusak gitu loh. Anda rusak kepercayaan publik kepada kalian. Nggak boleh. Tapi ya untungnya puji Tuhan alhamdulillah ya kan begitu, matur suksma ya, ternyata
lebih banyak purnawirawan ini yang masih lurus daripada yang belok. Banyak kali yang lurus. Buktinya apa, Bung? Buktinya kemarin itu, ya, Persatuan Purnawirawan TNI AD, Persatuan Purnawirawan TNI AU, Persatuan Purnawirawan TNI AL, semuanya sama-sama mengeluarkan surat pernyataan sikap. Yang intinya bahwa Forum Purnawirawan, ya, itu tidak mewakili purnawirawan yang ada di seluruh Indonesia secara resmi. Itu dia, ya. Nah, sekarang kita kembali dulu ke si Kunto ini, ya. Jadi aku ada juga rasa kadang-kadang kita menganalisanya secara nakal, ya. Ya, ini analisa nakalku, ya. Jadi sebetulnya kemarin itu, ya, kalau kita tidak berbicara profesionalisme, ya. Nah, ini kan chaos ini kemarin itu, ya. Purnawirawan salah satunya itu Bapak Jenderal Tri Sutrisno yang terhormat, kan begitu. Nah, dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini, dibuatlah mutasi anaknya ini. Kita nggak tahu, entah itu adalah sebuah warning, kan begitu? Sebuah warning kepada masyarakat bahwa, ya, sebuah warning kepada mereka, ya, kumpulan-kumpulan purnawirawan yang belok-belok ini, ya. Nah, ya, menunjukkan kepada hati-hati kalian, ya. Macam-macam kalian akibatnya fatal. Macam-macam kalian akibatnya itu ya sama orang-orang yang ada kaitannya dengan kalian. Entah anak kah itu, entah menantu kah itu, entah keponakan kah itu. Nah, setelah udah agak mereda, sekarang sini udah agak mereda ini, udah nggak sebanyak yang dulu lagi, nggak sebanyak beberapa hari yang lalu. Sekarang ini malah purnawirawan lebih sibuk ngurusin Hercules daripada sibuk ngurusin Gibran. Serius, mereka jadi lebih ngurusin Hercules daripada Gibran. Kan begitu. Sekarang yang jadi pertanyaanku, apakah Hercules ini menjadi pengalihan isu? Berarti paten kalilah pemerintah ini, kan gitu. Paten kalilah timnya Bapak Prabowo, kan begitu. Iya kan? Mungkin ditelepon lagi si Hercules, ya kan? Rosario. Nama aslinya kan Rosario. Sekarang begini dulu, kau bantu dulu aku, ya. Siap, Pak Presiden. Sekarang kau uruslah dulu purnawirawan itu, biar nggak usah terganggu dulu pemerintahan ini. Pokoknya Bapak Presiden, ya, saya siap untuk mengorbankan diri saya untuk menjadi sasaran tembak. Ya, sekarang begini, ku tanya dulu sama kalian, ya, apakah Rosario de Marsal atau Bapak Hercules nggak ada komunikasi dengan Bapak Prabowo? Bilang sama kalian, Bapak Prabowo lebih percaya sama Hercules daripada Gatot. Kalau disuruh membela siapa, ya sudah otomatis dia membela Hercules daripada Gatot. Karena apa? Ketika di medan operasi, ya, Hercules itu lebih berjasa daripada Gatot. Gitu loh, ya. Tapi memang sangat kusayangkan gitu loh, ya. Kita tidak membela siapapun, ya. Aku nggak membela Maung Hercules, nggak membela Sutioso, nggak membela Gatot, kan begitu. Sudahlah, nggak usah didramatisir, itu aja. Sekarang bersuara lagi Hendro Priyono. Kalau bisa semuanya serang aja Hercules, kan begitu. Supaya apa? Supaya meminimalisir serangan kepada Gibran. Kalian itu jujur aja ku bilang, ya, lebih bagus mana, ya, mantan preman sekarang jadi orang terhormat atau mantan orang terhormat sekarang jadi preman? Ya, inilah di Berto kalian yang mempermasalahkan kasusnya, mempermasalahkan ijazahnya Bapak Joko Widodo. Ini kan mantan orang terhormat ini kemarin. Nah, sekarang tingkah laku mereka lebih-lebih daripada preman. Kalian ngerti nggak preman itu? Enggak, preman itu konotasinya nggak selalu negatif.
Kalau bicara tentang preman, ya mungkin cara mereka mencari hidup saja mungkin yang salah gitu. Tapi kalau berbicara kesetia kawanan, tidak ada kesetia kawanan yang bisa diterapkan, ya. Tidak ada kesetia kawanan yang lebih kuat daripada kesetia kawanan seorang preman dengan temannya. Gitu loh, banyak kita lihat seperti itu. Orang yang mengorbankan dirinya demi temannya, mereka apa namanya, ketika mereka contohnya eh, konflik dengan kelompok lainnya contohnya, ya mereka nggak akan kasih tahu di mana teman-teman tersebut. Dari mana kau tahu, Bung? Ya aku kan sering nonton film-film mafia Hong Kong. Itu dia. Ya bukan aku membela premanisme, tidak, ya kan? Ya mungkin mereka itu ya harus di apa namanya? Ya bisa dikatakan diberi pandangan bagaimana cara mencari hidup yang baik kan begitu kan? Itu dia. Tapi jangan dikit-dikit premanisme, premanisme. Nggak boleh. Itu namanya menjudge gitu loh ya. Don't judge the book by its cover. Artinya apa? Jangan pernah menilai seseorang itu dari covernya. Ini aku sangat menyayangkan Hendro Priyono ya. Dia itu mengeluarkan statement ya. Dia itu bisa dikatakan marah kepada Maung Hercules ya, tapi sampai-sampai dibawa-bawa secara fisik ya kan. Kayak mana itu Hercules itu, dia itu cacat itu, kakinya buntung, tangannya buntung, matanya satu, katanya begitu kan. Ini pun juga nggak bijak sebagai seorang mantan kepala BIN ya, seorang purnawirawan terhormat mengeluarkan statement seperti itu kan begitu. Nggak nyangka aku seperti ini kawan ini, betul. Main fisik dia, Pak. Aduh. Ya, jadi ya sudahlah ya. Sekarang sudah jelas semuanya mengenai mutasi ini ya. Kemarin kan aku pernah katakan sama kalian, hati-hati Bapak Tri Sutrisno, anak Anda ada beberapa orang jenderal. Hati-hati nanti diparkir itu karirnya itu kan begitu kan? Ini menurut pandanganku rupanya ternyata betul hampir diparkir. Tapi kita lihat aja situasi agak senyap nanti, ya, diparkir lagi itu. Karena begini, ya, itu sebetulnya, ya surat mutasinya itu sebetulnya sudah keluar kan begitu, ya apa namanya keputusan mutasi itu kan sudah keluar, kan hanya untuk menjaga stabilitas. Nah, ketika stabilitas sudah kembali aman, ya maka dia nggak ada menutup kemungkinan bakal diparkir lagi. Kan begitu. Tinggal kita lihatlah respon bapaknya. Kalau memang bisa dibikin rusuh lagi, berarti dikembalikan lagi kan begitu. Itu dia. Ya, jadi ya sudahlah ya kalau bicara tentang TNI ya, aku selalu katakan bahwasanya bersama dengan rakyat TNI kuat ya. Aku nggak akan pernah setuju dengan perpecahan yang ada di dalam tubuh TNI. Nggak. Itu dia. Tapi untung saja mereka sudah purnawirawan, gitu loh. Ya, makanya kita bebas bersuara. Karena mereka sedang tidak dalam ikatan dinas, kan begitu. Dan mereka tidak sedang memakai pangkat kehormatan dalam menjalankan tugas. Nah, kan karena mereka kan sudah purna. Purna itu kan mantan. Jadi, ya, jangan heran kalian, ya, ketika kalian itu diserang oleh netizen, diserang oleh sebagian besar rakyat Indonesia, ya, itu karena mereka berpikir kalian itu mantan. Kan begitu. Jangankan kalian mantan, purnawirawan, ada yang majen, ada yang letjen, ada yang jenderal. Kan begitu. Sedangkan presiden pun juga, presiden mereka maki-maki, ada kalian marah. Presiden dimaki-maki bajingan tolol sama si Rocky Gerung, ada kalian marah. Di situ sebetulnya kupertanyakan jiwa sabta marga kalian. Karena apa? Ya, bagaimanapun ceritanya, Bapak Presiden Joko Widodo itu pernah menjadi panglima tertinggi. Itu dia, ya. Jadi jangan gara-gara berbeda pandangan politik, jadi kita nggak hormat. Sama seperti kami, ya.
Berbeda pandangan politik aku dengan kalian. Tapi aku nggak pernah mengeluarkan statement yang menyakiti hati kalian. Nggak pernah, ya. Itu hanya berupa kritikan-kritikan yang dibungkus dengan candaan. Tapi kalau aku maki-maki kalian nggak mau. Karena apa? Ya, karena aku masih melihat bahwasanya kalian itu orang yang pernah berjasa terhadap bangsa ini. Tapi kenapa kalian nggak sanggup menghargai seorang presiden Bapak Joko Widodo? Kalian dukung malah gerakan-gerakan yang mengatakan bahwasannya Bapak Joko Widodo itu menggunakan ijazah palsu. Itu yang kusesalkan. Kan begitu. Itu sudahlah ya. Kalau sudah berbicara tentang arah politik ya suka-suka kalian. Tapi kalian juga jangan larang suka-suka kami, kan begitu kan? Oke, jadi itu ajalah dulu dari Opung Parbelak ya. Mudah-mudahan ini terjawab sudah ya, bahwasannya mutasi ya bisa dikatakan kalau menurut Opung Parbelak ya, mutasi itu dianulir karena apa? Karena mengingat ada stabilitas dalam negeri yang harus dijaga. Menurut Opung Parbelak kan begitu. Tapi kalau kalian tanya kepada Bapak Brigjen Christo Mei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI ya jawabannya pasti ya sebetulnya Bapak Kunto itu ya masih dibutuhkan di tempat yang lama, kan begitu. Nah, dan juga ini harus dicatat, menjadi catatan ya. Kunto Arif Wibowo bukan satu-satunya orang yang dibatalkan mutasinya ya. Semuanya itu ada sekitar 7 panglima tinggi yang dibatalkan mutasinya, gitu loh. Ya, mudah-mudahan pembatalan mutasi ini memang betul-betul didasarkan dari profesionalisme dan juga kompetensi dan juga kinerja, kan begitu ya. Bukan dipengaruhi oleh ya hal-hal yang berbau politis, kan begitu ya. Itu dia ya. Jadi jangan ada lagi dari kalian itu yang menuding bahwasanya oh ini ternyata adalah terlalu kental dengan politik gitu ya. Kita nggak boleh juga menuding seperti itu ya. Ini kan pandangan kita ya. Kalau misalnya berbicara tentang profesionalisme ya, pandangan-pandangan yang diberikan ya kalian bisa lihat dari media sosial TNI, kan begitu ya. Nah, kalau kita kan berbicara tentang analisa-analisa politik, walaupun politik-politik kampungan menurut kalian. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak ya, maju terus ya untuk bapak-bapak yang ada di Kesatuan TNI AL, AU dan juga Angkatan Darat, demikian juga Polri ya. Kami mau katakan bahwasanya kalian itu ada di hati rakyat. Yang lebih kocak teman-teman ya, waktu diusir dari ruangan, kelompok ini masih sempat ngoceh-ngoceh soal hukum dan keadilan. Tapi ya sorry to say gitu ya, logikanya kebalik semua gitu ya. Katanya mau tegakkan hukum ya kan, tapi tindakannya sendiri ngawur gitu. Tindakan mereka aja ngawur gitu ya. Mau ambil adil gitu kan, tapi maunya mereka yang menang gitu ya. Mau mereka dia juga yang menang gitu. Kan kocak. Ya. Kuasa hukum Pak Jokowi sendiri udah bilang ya, ada 4 orang yang mau dilaporkan atas pencemaran nama baik. Nah, dan FYI-nya laporan kayak gini harus dilaporin langsung sama korban gitu ya teman-teman ya, bukan diwakili atau emak-emak kompleks sebelah gitu ya. Jadi ya sabar aja, nanti ada waktunya semuanya akan diperiksa teman-teman ya. Lucunya lagi ada yang nyeletuk teman-teman, kalau mereka terbukti bersalah.
jangan ditahan di Jakarta deh, menurut gua ya. Lempar aja ke Nusa Kambangan sana. Waduh, serem juga ya. Tapi ya masuk akal sih, daripada bikin ribut terus di kota kan. Mending mereka liburan panjang di Nusa Kambangan sambil renungan malam gitu ya. Ya, ngomong-ngomong teman-teman, orang-orang yang ribut soal ijazah ini ternyata banyak dari mereka yang masuk dalam kategori gitu ya. Kategorinya itu kategori barisan sakit hati. Tahu sendirilah ya, yang dulu-dulu gagal move on gitu ya, karena kalah pilpres ya, sekarang kerjanya ya nyinyir terus. Dikit-dikit Jokowi salah, Gibran salah, kalau enggak ya Prabowo salah ya. Pokoknya kalau sudah dari geng mereka semua itu berpikiran itu salah ya. Capek kadang ya hidup buat nyari salah orang gitu ya, salah orang lain dicari-cariin gitu ya. Padahal Gajah Mada kampusnya Pak Jokowi sudah jelas-jelas bilang ijazah Pak Jokowi itu asli. Teman sekelasnya sudah pada ngomong, dosennya juga ngakuin gitu ya. Bahkan alumni mereka, salah satunya kayak Mr. Q sendiri gitu ya, marah karena merasa alma mater mereka dihina ya. Kalau masih nggak percaya juga gitu ya, ya maaf, ini bukan skeptis lagi, itu ngeyel level dewa teman-teman. Logikanya simple deh teman-teman ya. Ya gini, kalau mau cek STNK ya ke Samsat ya kan, bukan ke tukang urut. Kalau mau cek ijazah ya ke kampusnya gitu, bukan ke grup WA emak-emak. Klarifikasi resmi sudah keluar dari UGM, dari Kementerian Pendidikan, bahkan dari KPU. Tapi tetap aja gerombolan ini kayak kaset rusak teman-teman, muter-muter di situ aja gitu ya. Sejujurnya ya, malah gerombolan ini makin bikin Pak Jokowi makin populer kalau menurut saya teman-teman ya. Mereka maki-maki gitu ya. Nah, kita YouTuber Nusantara malah senengnya kenapa ya, dapat bahan buat ngelawak fitnah mereka gitu ya, ngelawan fitnah mereka, hujatan mereka ya, jadi konten gitu ya. Bayangin, tiap mereka ngomong jelek soal Pak Jokowi, yang cinta Jokowi malah makin solid, malah rapatkan barisan. Ini ibarat ngasih vitamin buat elektabilitas Jokowi tanpa disadari. Ya, kalau kita lihat lebih dalam, kita cross check lebih dalam gitu ya teman-teman ya. Ya sebenarnya Pak Jokowi kayak lagi iseng aja gitu, dibiarkan fitnah berkembang sambil nunggu saatnya membalas dengan data dan hukum. Kelihatan banget ya strategi diam Jokowi ini bikin lawannya kehabisan bensin sendiri ya teman-teman. Lucunya ya,
udah main tuduh, data sudah dikasih, tapi masih engkeh mau ngotot. Ini sama kayak minta lihat KTP, udah dikasih KTP malah nanya lagi gitu ya, beneran ini KTP kamu? Pak Jokowi pun meskipun sudah tidak menjabat ya teman-teman, kekuatan politiknya masih terasa teman-teman ya. Bahasa kerennya excesses power without power. Iya. Apa itu ya? Ini saya bikin bahasa Indonesia. Ini prestasi politik yang nggak semua orang bisa teman-teman ya. Ya, pada akhirnya teman-teman kita harus bertanya ya, sejak kapan klarifikasi resmi dari UGM itu nggak ilmiah? Apakah zaman sekarang orang lebih percaya teori konspirasi di TikTok daripada hasil verifikasi resmi? Kalau mau pakai logika sehat ya, semua klarifikasi itu sudah beri lebih dari cukup menurut saya ya teman-teman ya. Kalau tetap maksa bilang Jokowi palsu, wah itu namanya sudah ngeyel, bukan kritis ya. Di ujung video ini saya mau kasih headline penting teman-teman ya. Gerombolan yang ribut soal ijazah ini bukan cari kebenaran, mereka cuman cari ribut, cari perhatian, dan secara tidak sadar malah bikin nama Pak Jokowi makin melambung. Ya, kasus ijazah Jokowi ini sudah diklarifikasi resmi ya. Tapi orang yang hatinya penuh benci tetap aja bakal cari-cari alasan. Lucunya teman-teman, mereka sendiri sekarang yang panik, ketar-ketir, takut diproses hukum. Sementara itu Pak Jokowi santai kayak di pantai. Ya lagi berangkat ke Vatikan ya kan. Dipromosikan sama Pak Prabowo untuk suatu kehormatan untuk mengunjungi orang hebat di Vatikan ya, orang satu-satunya hebat juga gitu ya di Vatikan. Dan makin lama popularitasnya naik, fitnah malah jadi bumerang buat yang bikin. Ya itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian setuju atau punya pandangan lain, tulis di kolom komentar kalian ya. Ya di bawah ya. Setuju nggak kalau gerombolan pembenci ini liburan panjang di Nusa Kembangan? Atau ya menurut kalian gimana cara terbaik buat menghadapi orang-orang ngeyel model begini ya? Ayo komen. Jangan lupa like, share video ini teman-teman ke teman-teman kalian di grup WhatsApp, grup Facebook, dan ayo kita bertukar pandangan ya secara sehat di kolom komentar ya. Karena dari debat yang sehat kita bisa melihat siapa yang benar-benar cari kebenaran dan siapa yang cuma cari keributan. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman ya. Terima kasih. Pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri.
Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.